Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar dari surah Al-Baqarah juz yang pertama, dan insyaallah hari ini akan kita selesaikan ya. Pembacaan. Nah, sekarang ayat yang ke silakan dibaca Bu Dayadis. Ya, Pak. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapa yang lebih baik daripada sibghah Allah, dan kami Celupan ya Allah. Benasa? Celupan. Sebuah tawata ya. Mana saya kurang jelas suara? Celupan nilai Allah. Celupan nilai Allah. Celupan nilai Sebuah Allah. tawata ya. Celupan nilai Allah. Nah, celupan nilai Allah. Terus? Dan siapa lebih baik celupannya daripada celupan Allah, dan kepadanya kami menyembah. Oh, nahnu mukhlis. Abidun ya. Benar ya, di Arab. Sibghah mubtada Ustaz ya. Mubtada mana boleh mansub. Mansub ya. Ada yang dihilangkan di sini Ustaz ya? Iya. Ini jadi maf'ul bi ya. Maf'ul bi. Sibghatan maf'ulun bihi, Allahi mudhafun ilaihi, wa harfu atfin man ahsanu. Jadi man apa di sini Ustaz ya? Man itu isim istifham. Ini kan pertanyaan kan? Oh, jadi istifham aja. Dan siapa? Oh, dan siapa? Man isim ya? Isim istifham Ustaz ya? Ahsanu itu fi'il. Ahsan itu dia isim tafdil. Dia sebagai, jadi tadi man itu isim syarat sebagai mubtada, ahsanu sebagai khabarnya. Man itu isim sebagai mubtada, ahsanu sebagai khabarnya. Nah. Minallahi jar majrur sibghata. Jadi sini apa lagi sibghah? Sibghah itu tamyiz ya. Kan ada kata ahsan kan. Oh, tamyiz. Ini namanya tamyiz kalau kayak gini. Tamyiz. Sibghatan tamyiz. Wa harfu atfin nahnu mubtada, lahu jar majrur, abiduna khabar dari mubtada, waw sebagai enggak pakai waw ya. Enggak, khabarnya aja. Ya, sebagai khabar. 138. Azzamu dinullahi Ilzamu dinullahi allazi dinallahi fatarakum alaihi falaisa hunaka ahsanu min fitratillahi allati fataran nasa alaiha fa'alzamuha wa qulu nahnu lahu khadi'una muti'una li rabbina
fi ittiba'ina millata Ibrahim. Peganglah oleh kalian agama Allah yang telah menciptakan kalian. Bukankah di sana lebih baik daripada Tidak ada, tidak ada. Tidak ada di sana yang lebih baik dari ciptaan Allah yang telah menciptakan manusia. Dan peganglah dia, dan mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tunduk dan taat kepadanya, di Rabbina, kepada Tuhan kami, dan kami mengikuti agama Ibrahim. Baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Ya, peganglah celupan nilai Allah. Dan siapakah yang lebih baik ya celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilzamu dinallahi alladzi fatarakum alaihi. Ya, senantiasalah kalian memegang teguh agama Allah yang telah Allah fitrahkan ya kepada kalian. Jadi agama Islam ini merupakan agama fitrah. Agama fitrah. Yang namanya fitrah adalah hukum asalnya setiap manusia itu adalah agamanya Islam. Hatinya itu menerima ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah Islam, ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia akhirnya jadi Yahudi, menjadi Nasrani dan menjadi Majusi. Di hukum asalnya ya semua manusia yang dilahirkan di bumi ini dilahirkan atas fitrah Islam. Hanya saja orang tuanya lah yang akhirnya membuat dia jadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Falaisa hunaka ahsanu min fitratillahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan di sana tidak ada lagi yang lebih baik ya fitrahnya daripada apa yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. Falzamuha. Maka senantiasalah konsisten di atas agama Islam. Wa qulu, dan katakanlah nahnu lahu khadi'una muti'una li rabbina fittiba'ina millata Ibrahim. Kami tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rabb kami di dalam mengikuti millah atau agamanya atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan memang Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi dan juga digelari sebagai bapak tauhid ya. Sebagai bapak tauhid. Baik. Kita lanjutkan. Ayo Umi Ida ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlizun. Katakanlah olehmu, apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah dan
dan Allah dialah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Dan bagi kami perbuatan-perbuatan kami dan bagi kalian perbuatan kalian. Dan kami hanya kepada Allah orang-orang yang mengikhlaskan diri. Kul fi'lun amr, fa'ilnya kembali kepada anta, kemudian al-hamzah harfu istifham, tuhajuna fi'lun mudhari, fa'ilnya al-wawu, kemudian na di sini sebagai maf'ulun bi, kemudian fillahi jar majrur, al-wawu harfu atfin, huwa mubtada, robbu khobar, nah sebagai mudhofun ilai, al-wawu harfu atfin, robbu ma'tuf kepada robbuna, sebelumnya, kum sebagai mudhofun ilai. Al-wawu harfu atfin, lana jar majrur, a'malu mubtada ya Ustaz ya? Iya, nah. Mubtada, kemudian na Tadi sebagai lananya udah dibilang. Oh iya, afwan. Kan? Lana ya, lana jar majrur sebagai khobar muqaddam, a'malu mubtada muakhor, nah sebagai mudhofun ilai, al-waw harfu atfin, lakum sebagai lakum jar majrur sebagai khobar muqaddam, a'malu mubtada muakhor, kum sebagai mudhofun ilai. Al-wawu harfu atfin, nahnu mubtada, lahu jar majrur, muhlizuna sebagai khobar. Nah. Ini tafsirnya bel atakuluna mujadilina fillahi. Ntar dulu, emang yang mana sih sekarang? 39, Bu. Oh, afwan Ustaz. Ya. Afwan. Loncat Ustaz. Afwan. Qul ayyuhar rasulu li ahlil kitabi atujadilunana fi tauhidillahi wal ikhlasi lahu wa huwa rabbul alamina jami'an la yahtassu liqaumin duna qaumin walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lillahi mu'lizul ibadati wa ta'ati la nusyriku bihi sayyan wa la na'budu ahadan ghairahu. Katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab, apakah kalian membantah kami dalam ketahuidan kepada Allah dan dalam keikhlasan kepadanya, dan dialah Allah Rob. Nah, ini kalau kayak gini ngartiinnya padahal. Oh, padahal. Oh iya. Kan maunya wong hal ini. Oh, ini ya awan wong hal ya Ustaz ya. Ya, padahal dia adalah padahal dia adalah Rob, Tuhan seluruh alam. Tidak Allah mengkhususkan kepada kaum tertentu saja. Bukan, justru ini kan tadi la yukhtassu bikum. Jadi Allah itu adalah Rob seluruh alam, tidak dikhususkan bagi satu kaum bukan kaum lain kayak gitu. Kepada kaum yang tertentu saja gitu Ustaz. Nah, ya. Dan Allah tidak dikhususkan bagi kaum tertentu saja. Dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Dan bagi kami hanya kepada Allah mengikhlaskan ibadah kami dan ketaatan kami, dan tidaklah kami mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan sesuatu apapun, dan tidaklah kami menyembah sesuatu apapun selain Allah.
Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal Ia adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian. Dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Dan kami mengikhlaskan ibadah kami, ketaatan kami hanya kepadanya. Ini merupakan balasan, ya, jawaban kepada orang-orang yang meragukan, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berdebat dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah kepada mereka, atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian. Jadi janganlah kita mendebatkan sesuatu yang sebetulnya, ya, itu merupakan kesamaan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, sama-sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kalau ditanya siapa Rabb mereka, bahkan orang, ya, kafir Quraisy, kalau mereka ditanya siapa Rabb mereka, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayangnya yang membedakan antara kita orang Muslim dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrikin, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah, ya, letak masalahnya. Seseorang tidak cukup hanya mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta dia, Allah yang memberinya rezeki. Ya, tidak cukup hanya pengakuan semacam ini. Harus dilanjutkan dengan keyakinan bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama setelah mempelajari istiqra', yang meneliti ayat-ayat tentang tauhid, mereka membagi tauhid menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan ini penting, karena ketiga pembagian tauhid ini harus ada pada diri seseorang. Tidak boleh hanya 2 dari 3, apalagi 1 dari 3. Harus 3-tiganya ada pada diri seseorang. Ya. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah akan membangkitkan kita. Ini tauhid rububiyah. Tapi apakah cukup hanya pengakuan semacam ini? Tidak cukup. Kenapa? Karena kalau hanya semacam ini, orang kafir Quraisy sekalipun, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang mengatur urusan kalian, siapa yang memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ini merupakan keyakinan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru seseorang dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, ketika dia tidak mau menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengikhlaskan ibadahnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berkaitan dengan, ya, nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan agung. Ya. Jadi ini yang membedakan kita. Ya. Maka Allah memerintahkan kita, mengatakan kepada mereka, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Amalan kami seorang muslim, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan kami dalam beribadah. Adapun kalian, terserah kalian, ya. Kalau kalian mendapatkan petunjuk, silakan ikuti agama, ya, Islam, ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami mengikhlaskan ibadah kami, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita lanjutkan.
Ya, Bu Reni silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian berkata bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya dulunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah? Dan tidak ada yang lebih zolim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada di sisinya. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Am ini isim istifham, taquluna fi'il mudhari, waw sebagai fa'ilnya, inna harfu taukid wa nasbin, Ibrahima sebagai isim inna, al-wawu harfu atfin, Ismaila ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, Ishaqa ma'tuf juga ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, Yaquba ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, al-asbalta ini juga ma'tuf ke Ibrahim. Kanu isim fi'il madhi nakis, wawu sebagai isim kana, hudan ini sebagai khobar kana, au harfu atfin nasara ma'tuf ke hudan. Dan jumlah kanu hudan au nasara ini sebagai khobar inna ya Ustaz? Naam. Qul fi'il amr, al-hamzatu isim harfu istifham, antum di sini sebagai mubtada, a'lamu ini apa ya Ustaz ya? Khobarnya. Oh iya, astagfirullah. No, tapi kan maksudnya ini kalau bukan fi'il ya Ustaz ya? Kalau ini? Dia namanya isim tafdil ya. Isim tafdil itu kata dengan wazan af'alu dengan makna lebih atau paling. Oh ya, isim tafdil ya sebagai mubtada. Khobar. Sebagai khobar, ya sebagai khobar. Ini juga isim istifham. Ini juga ini ya Ustaz, Allah ini maktuf ya ke a'lamu. Ke Allah, ke antum ya. Ke antum. Ke antum. Ya. Al-wawu harfu atfin, man ini di sini sebagai mubtada ya. Azlamu juga di sini khobar, tadi isim tafdil tadi ya. Mimman jar majrur, katama fi'il madhi, fa'ilnya man, syahadatan maf'ul bih, indahu indahnya dzaraf, al-ha'unya mudhaf ilaih, minallah jar majrur. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, lafzul jalalah sebagai lafzul jalalah ini sebagai mubtada. Mubtada. Ya, bi ghafilin jar majrur, amma jar majrur, ta'maluna ini fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il dan ini sebagai khobar ya. Nah. Bal ataquluna mujadilina fillahi inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa humul anbiya'ul ladzina kanu fi qabaili bani Israila ithnati asyra min waladin Yaquba kanu ala dinil yahudi aw nasara awin nasara wa hadza kadzabun faqad bu'itsu wa matu qabla nuzulit Taurati wal Injil qul lahum ayyuhar rasulu antum a'lamu bidinihim amillahu ta'ala wa qad akhbara fil Qur'ani bi annahum kanu hunafa'a muslimina
Wala ahadun azlamu minkum hina Wala ahada. wala ahada. Wala ahada azlamu minkum hina takhafuna Hina tukhfuna. hina tukhfuna syahadatan sabitatan indakum minallahi ta'ala wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah wa mallahu bighafilin 'an syai'in min a'malikum bal huwa muhsin laha wa mujazikum 'alaiha. Apakah kalian ingin mendebat gitu ya dengan berkata mendebat tentang Allah dengan berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya yang kesemuanya itu adalah nabi-nabi yang merupakan anak cucu dari Bani Israel yang jumlahnya 12, ya, jadi anak cucu dari Yakub yang dahulunya dari kabilah-kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12. Maksudnya ingin mengatakan bahwa mereka itu ada di atas agama Yahudi dan Nasrani, padahal hal tersebut adalah dusta. Sungguh mereka diutus dan wafat sebelum diturunkannya Taurat dan Injil. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, apakah kamu yang lebih mengetahui tentang agama mereka atau Allah Ta'ala? Dan sungguh telah dikabarkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang hanif dan berserah diri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada kalian ketika kalian menyembunyikan kesaksian yang dikuatkan ya di sisi kalian dari Allah Ta'ala. Ya, kesaksian tentang Allah kesaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikuatkan dengan apa yang ada di sisi kalian. Kalian batadauna dan mengklaim gitu ya. Mengklaim ya. Dan mengklaim pertentangannya sebagai kedustaan atas nama Allah. Dan Allah tidak lalai dengan sesuatu pun atau sedikit pun dari amal-amal kalian. Bahkan Dia, Allah, yang mencatat dan membalas atasnya, atas amal-amalnya. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu khair. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kalian hendak mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail serta Ishak dan Yakub dan anak keturunannya adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimma katama syahadatan 'indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim, ya, daripada orang yang menyembunyikan persaksian yang ada di sisinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ya ini masih lanjutan ya ucapan dari orang Yahudi, ya di mana orang Yahudi mengatakan kunu hudan. Orang Nasrani mengatakan kunu nasara. Masing-masing mereka mengklaim bahwasanya agama mereka adalah agama yang terbaik. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim, ya Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya itu juga yang beragama Yahudi, ya, atau bagi orang Nasrani mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah beragama Nasrani, ya. Maka ya cara membantahnya mudah sekali, ya. Nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Al-Asbat ini adalah ya nabi-nabi keturunan Yakub alaihissalatu wassalam yang diutus kepada Bani Israel. Untuk membantah klaim ini mudah sekali. Ya karena nabi-nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu hidup sebelum Nabi Musa, ya. Hidup sebelum Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Sehingga mana mungkin kita katakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah orang Yahudi, sedangkan agama Yahudi ya atau Taurat baru diturunkan di masa Nabi Musa. Kemudian Injil baru diturunkan di masa Nabi Isa. Sehingga tidak benar klaim mereka. Bahkan yang benar adalah bahwasanya para nabi, ya termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, dan Nabi anak keturunan Yakub, itu semuanya ya nabi-nabi yang hunafa, menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Mereka mendakwahkan hal yang sama, yaitu menyuruh agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga para nabi itu jelas merupakan muslim, bukan Yahudi atau Nasrani sebagaimana klaimnya orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kemudian Allah mengingatkan, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Katakan kepada mereka, apakah kalian merasa lebih tahu ataukah Allah yang lebih mengetahui semuanya? Maka tentu Allah yang lebih mengetahui semuanya. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahasanya orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat menanti kedatangan nabi terakhir. Kenapa mereka menanti dan kenapa mereka sangat yakin dengan kedatangan nabi terakhir? Karena itu jelas tertulis dalam kitab mereka. Kabar dan sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas tertulis di dalam Injil dan juga Taurat. Namun ketika diutus Nabi yang terakhir, ya, Nabi Muhammad SAW, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, lalu mereka pun seketika menyembunyikan persaksian yang dulunya mereka saksikan, bahwasanya akan ya hadir, akan datang Nabi yang terakhir. Maka Allah mengingatkan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan dikira kedustaan yang kalian lakukan, ya, tipu daya yang kalian lakukan, perbuatan khianat, menyembunyikan amanah, menyembunyikan fakta yang kalian lakukan itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencatatnya dan Allah yang akan membalasnya. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang terakhir ya. Pak Edi, silakan. Ya, Pak Edi? Ya. Ya, nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Baginya apa yang sudah diperbuat, dan bagi kalian apa yang sudah kamu lakukan. Dan tidaklah kalian ditanya tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Tilka isim isyarah sebagai mubtada, ummatun itu adalah khobar dari ummatun sebagai khobar, qad huruf apa isi? Tahqiqin ya, tahqiqin. Kholat sebagai fi'il madhi, fa'ilnya hiya, dhamir mustatir. Laha
sebagai khobar muqaddam, ma mubtada, kasabat fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir hiya, wa huruf atfin, lakum jar majrur sebagai khobar. sebagai khobar, ma sebagai mubtada, kasabtum fi'il madhi, fa'ilnya antum, wa huruf atof, ta tidak huruf nafi, tus'aluna fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu, amma Jar majrur. jar majrur, kanu fi'il nakis, isimnya al-wawu, ya'lamun sebagai khobar, sebab ya'lamuna fi'il mudhari, wawunya al-wawu sebagai fa'il, jumlah ya'malunnya adalah sebagai khobar daripada kanu. Nah. Tilka ummatun min aslafikum qad madot lahum a'maluhum walakum a'malukum wala tus'aluna an a'malihim wa hum la yus'aluna an a'malikum wa fil ayati qata'a Qata'un lita'aluki bil makhlukina ya. Wa aqdamul igtirari bil istisabi ilaihim wa an ibrati bil imani billahi wa annal ibrata bil imani wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wa wahdahu wa itba'i rasulihi wattiba'a rusulihi wa anna man kafara bi rasuli minhum faqad kafaru bisa iri rasuli. Oh ya, qad kafara bisa iri rasuli. Itu adalah umat-umat yang sudah mendahului kalian. Sungguh apa ini? Gimana? Enggak ada sungguh kan sini. Bagi mereka amalan mereka. Tilka umatum min asfali. Qad madot yang sungguh telah berlalu. Sungguh telah berlalu. Bagi mereka amalan mereka dan bagi kalian amalan kalian. Dan kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Dan mereka tidak akan ditanya tentang amalan kalian. Dan di dalam ayat ini koto itu putus ya itu. Terputus. Dan di dalam ayat ini ayat ini mengandung qat'un itu adalah pemutusan. Ya, dan dalam ayat ini mengandung pemutusan dari bergantung kepada makhluk. Oh ya, dari bergantung kepada makhluk. Dan adanya Adam itu artinya dan tidak boleh bangga. Tidak boleh bangga dengan menisbatkan kepada mereka. Dan bahwa dan sebagai pelajaran wa innal ibrati keimanan kepada Allah dan ibadah hanya kepadanya dan mengikuti Rasulnya. Dan sesungguhnya siapa yang kafir kepada Rasul, maka sungguh kafir bisa iril Rasul dengan iril itu ajaran
Saya itu seluruh. Oh, dengan seluruh rasul-rasul semuanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wah, iya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah umat yang telah terdahulu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi tujuan kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, ya apalagi dalam surat Al-Baqarah ini, juz yang pertama kita, ya dari pertengahan juz sampai akhir, kita membahas tentang Bani Israel ya. Yang sejak mereka sezaman dengan Nabi Musa sampai di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lahum a'maluhum walakum a'malukum. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Wala tus'aluna an a'malihim. Kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Wahum la yus'aluna an a'malikum. Dan mereka pun tidak akan ditanya tentang amalan kalian. Apa maksud ya dari ayat ini? Wa fil ayati qat'un lit-ta'alluqi bil makhluqina wa 'adamul ittirari bil intisabi ilaihim. Di dalam ayat ini mengandung adanya larangan ya untuk bergantung kepada para makhluk, dan tidak boleh kita bangga menisbatkan diri kita kepada mereka. Jadi jangan kita berbangga dengan ya ras kita. Misalnya seseorang yang misalnya alhamdulillah dia merupakan anak keturunan Nabi, maka ini sebuah nikmat. Tapi jangan juga ya misalnya seorang memang keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu dia bangga dengan nasab yang dimiliki. Tapi dia tidak mau beramal, maka tidak ada gunanya ya sikap semacam ini. Karena yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wahdah wa ittiba'i rusulihi. Yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usahanya dalam beribadah kepada Allah saja, dan juga usahanya dalam mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita berbangga dengan ya nasab yang kita miliki. Tidak ada gunanya kita ya berbangga dengan kedudukan ayah kita. Misalnya seorang anak kiai, dia bangga sekali ya dengan status yang miliki. Dia bangga sekali dengan kedudukan ayahnya. Tetapi bukan itu intinya, ya. Karena yang dianggap itu bukan statusnya sebagai anak kiai, bukan statusnya sebagai anak keturunan Nabi. Tapi yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka ikhlas ya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadahnya? Apakah mengikuti tata cara dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dianggap, ya. Karena seseorang itu yang akan menyelamatkannya bukanlah hubungan kekerabatannya dengan orang-orang yang saleh, bukan, tapi adalah amalannya sendiri, ya. Setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Makanya laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, pun bagi kalian apa yang kalian usahakan, ya. Sehingga setiap orang itu akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing, bukan dengan amalan orang tuanya, amalan anaknya, amalan nenek moyangnya, tidak, ya. Ya, jadi konsep amal dalam Islam itu sangat jelas bahwa setiap manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Meskipun memang di dalam Islam sendiri juga ada yang namanya pahala yang terus mengalir, ya, seperti dalam hadis Rasulullah, ya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali 3, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Tapi secara umum ya seseorang itu ya dibalas sesuai dengan amalannya ya. Nah, baik, barangkali sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu Syu bertanya, Yahudi masa Nabi Musa punya sifat yang sama dengan masa Nabi Muhammad. Nah, ya, bahkan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana ya tingkah laku orang Yahudi di Palestina. Ya. Mereka membunuhi orang-orang Palestina, tapi mereka bilang ya mereka melakukan itu semua ya demi negara, demi membela negara. Padahal mereka adalah penjajah. Ya. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Dan memang inilah sifat orang Yahudi. Mereka berbuat kerusakan, tapi mengklaim kalau mereka berbuat perbaikan. Artinya, apa yang kita baca dalam Al-Quran tentang kisah mereka, bagaimana orang Yahudi itu bersama Nabi Musa, kemudian bagaimana orang Yahudi ya bersama Nabi Muhammad SAW, itu mereka sampai sekarang hari ini kita lihat sifat mereka, sikap mereka, mengkonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya orang Yahudi itu memang orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Ya. Tapi ketika mereka berbuat kerusakan, mereka mengklaim bahwasanya yang mereka lakukan adalah yang benar. Ya. Makanya kalau kita lihat ya berita itu, apalagi kalau mereka sedang sidang PBB misalnya, mereka mengklaim bahwasanya semua yang mereka lakukan itu adalah ya untuk tujuan yang baik. Mereka bilang seperti itu. Dan inilah kerusakan orang Yahudi. Mereka bukan kerusakan, tapi mengklaim bahwasanya mereka melakukan perbaikan. Ya. Dan justru manfaat atau faidah, kenapa di Al-Quran banyak sekali mengisahkan kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, bahkan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini untuk diambil ibrah, diambil pelajaran bagi kita orang Islam, agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak mengikuti sifat mereka. Justru inilah inti dari kenapa Al-Quran diturunkan. Ya. Sebagai pedoman hidup kita, sebagai pelajaran bagi kita. Kalau ada kisah-kisah yang baik, maka itu untuk kita ikuti. Kalau ada kisah-kisah dari umat-umat yang membangkang kepada Rasul, kepada Allah, maka itu untuk dijauhi. Agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Itu dia. Makanya memang, alhamdulillah, kalau Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca tafsirnya, maka kita akan dapati bahwasanya Al-Quran ini, Masya Allah, betul-betul berisi pedoman hidup kita. Berisi kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Ya, demikian. Tapi mungkin insya Allah sampai sini dulu. Dan Ane mohon izin ya untuk juz 2-nya mungkin kita mulai Senin depan dulu ya, karena Ane ada rencana mau buka lagi biar agak banyakkan dikit ya. Jadi biar ketika diminta baca jangan itu aja ya, bisa di gilir. Jadi insya Allah untuk juz 2-nya kita pending dulu sampai hari Senin ya. Sampai hari Senin minggu depan, nanti saya mau buka kelas baru lagi supaya nanti ketika kita membaca juz 2 banyak yang ikutan ya. Baik. Silakan Bu Rani. Ya Ustaz, kalau kayak ahadun itu gimana ya i'rabnya? Kan tadi kita nggak ada ahadun ya, adanya lah ahada ya. Ya ahada. Nah itu kadang-kadang kan suka ada ahadun juga ya Ustaz ya. Itu gimana cara? Oh iya. Jadi untuk bisa mengi'rab isim yang ada setelah la, kita harus paham dulu namanya la allati linasil jinsi. Afwan Bu, ini backsound-nya agak jelas banget ya. Baik, mungkin Ane matiin dulu ya. Jadi itu kan masuk dalam pembahasan la allati linafil jinsi, la yang menafikan jenis ya, atau la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Ini harus dicatat. Jadi ada huruf la ini kan macam-macam ya, ada la nahiyah, ada la yang artinya jangan. Ada la nafiyah, la yang artinya tidak. Nah, la nafiyah itu ada dua. Ada la nafiyah biasa, ya, ada la nafiyah biasa yang nggak punya amal apa-apa,
Seperti kalau misalnya setelah la fi'il mudhari yang tidak terjadi apa-apa. La yadhabu Zaidun. Ini kan artinya biasa. Zaid tidak pergi. Yadhabu nggak berubah sama sekali. Karena la itu nggak punya pengaruh apa-apa. Ya. Nah, ada juga la ya yang berfungsi sebagai huruf atop. Dan dia biasa aja, tidak punya amal. Misalnya, Ja'a Zaidun la Aliyun. Zaid telah datang, bukan Ali. Tapi ada satu lagi la nafiyah yang beda dan dia punya amal. Namanya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. La yang menafikan jenis. Nah, kalau la yang menafikan jenis ini dia beramal seperti amalannya inna. Kalau kita bicara inna berarti ada isimnya, ada khobarnya. Jadi ada la nafiyah yang ngikutin amalnya inna. Dia punya isim, dia punya khobar. Artinya isimnya mansub, khobarnya marfu, ya. Cuma bedanya, kalau isimnya la, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Makanya kita bacanya la ahada azlamu. Dan ini Quran banyak ya. Misalnya, la raiba fi. Ya, kemudian la ikraha fid dini. Kemudian, Rabbana, gimana? Mala taqata lana bih, ya. La taqata lana. Kemudian dalam ucapan sehari-hari ada misalnya la ba'sabi, la syakkafi, ya. Lihat, itu nggak ada tanwinnya semuanya kan? Jadi la roiba fi, bukan la roiban fi. La ikraha fiddin, bukan la ikrahan fiddin. Itu memang ciri khas dari la yang menafikan jenis. Ya, la yang menafikan jenis itu memang dia seperti inna, ada isim, ada khobarnya, tapi isimnya nggak boleh tanwin. Dan kenapa dinamakan menafikan jenis? Karena kalau ada la yang menafikan jenis, maka dia menafikan semua jenis yang ada dalam kelompok tersebut. Seperti dalam kalimat la ilaha illallah, itu la-nya la yang menafikan jenis. La ilaha, tak ada ilah. Sama sekali nggak ada ilah. Ya, itu namanya penafian. Isbatnya illallah, kecuali Allah. Jadi setelah kita nafikan tidak ada Tuhan sama sekali, baru kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang bilang bahwa orang ateis itu lebih dekat kepada keimanan. Kenapa? Karena dia udah benar tuh. Orang ateis kan dia menafikan semua bentuk Tuhan. Cuma dia kurang isbat aja. Kurang menetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kemudian misalnya ketika kita mengatakan la taliba fil fasli, maka kita benar-benar menafikan semua jenis siswa nggak ada di kelas. La taliba fil fasli. Tak ada seorang pun siswa dalam kelas. Maka nggak ada Zaid, nggak ada Ali, nggak ada Ahmad. Fatimah mungkin, karena Fatimah itu bukan talib, tapi talibah. Ya. Tapi kalau kita bilang la talibata fil fasli, tak ada seorang pun siswi dalam kelas, maka kita menafikan semuanya. Ini namanya la yang menafikan jenis. Kalau la yang menafikan jenis, dia harus seperti ini. Ya. Harus mengikuti kaidahnya inna. Ya ta'malu amala inna, tansibul isma wa tarfal khabar, menasabkan isim dan merupakan khabar, ya. Nah. Ya. Jadi demikian ya pelajaran kita sampai di sini insyaallah untuk bis yang pertama. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sekali puji Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena nikmat dari Allah kita bisa menyempurnakan amalan shalihat, ya, di mana kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembacaan tafsir juz 1. Insyaallah tafsir juz 2-nya kita mulainya minggu depan ya, hari Senin insyaallah taala. Demikian semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.